Cuman sekarang ini dilakukan 1000 kali lipat lebih cepat. Lebih dahsyat pengaruhnya bukan cuma buat Cina. Dalam proses itu kan 800 juta orang Cina terangkat dari kemiskinan. The rules by engineer di Amerika itu rules by lawyers. Lawyers itu sukanya menghambat kalau ada inisiatif. Apa kurangnya? Apa prosedurnya? SOP-nya bagaimana? Jadi berpikirnya menahan kemajuan. Cina ini bukan hanya karena dia teknokratis atau otoriter, tapi there is something else there. Dia melihat bahwa kekuatan Cina teknokrasi itu sekaligus kelemahannya dalam sisi yang lain, terutama pembangunan manusia. Jadi insinyur roket menciptakan kebijakan sosial yang namanya One Child Policy. Dan akibatnya sampai sekarang terasa di Cina kan penduduknya mulai berkurang, penduduk muda berkurang ketimbang penduduk tua, dan tragedi di baliknya misalnya ada 300 juta lebih aborsi yang dipaksakan. Cina tidak akan pernah dapat menyaingi atau menyamai Amerika dari segi GDP per kapita. Apakah dia bisa dilepaskan dari otoritarianisme? Apakah dia bisa dilepaskan dari komunisme? Itu pertanyaan fundamentalnya, Hal. Kalau komunisme yang jadi dominan, jangan-jangan temporer. Kalau orang membandingkan antara Amerika dengan Cina, biasanya itu kan pakai perspektif kapitalisme versus komunisme. Atau sosialisme gitu ya. Nah, ini perbandingan yang kelihatannya agak obsolete ya, agak sudah terlalu banyak dan kurang segar gitu. Nah, ini ada satu buku yang menurut saya menarik untuk dibahas ya. Baru terbit. Breakneck ini ya. Ini baru terbit ya. Baru terbit. China's Quest to Engineer the Future. Jadi, ini perbandingannya menarik antara pencarian Cina untuk merekayasa masa depan gitu. Dan si pengarangnya itu memberikan sebuah tawaran lensa perbandingan yang menarik, yaitu antara Cina sebagai engineering state dengan Amerika sebagai lawyerly society. Nah, ini sebuah istilah yang menarik nih. Nah, Cel, ini kan kita atau dengan kata lain teknokrasi versus demokrasi. Teknokrasi versus demokrasi. Dengan kata lain. Nah, Cel, ini kan kalau kita lihat buku ini terus dibandingkan dengan dikaitkan dengan kemarin pemenang Nobel kan Joel Mokyr. Ya, itu kan The juga Culture of Growth. The Culture of Growth. Ini gitu pemenang Nobel terbaru bersama 2 yang lainnya, tapi dia yang paling terkenal kan, Joel Mokyr. Nah, ini kan juga menarik untuk bicarakan, tapi ini mungkin butuh lain kali terpisah ya. Kita nanti sisipkan sedikit bagaimana orang seperti Joel Mokyr berusaha menggambarkan Cina, kegagalan Cina sebelumnya, tapi dia nggak bisa menjelaskan kenapa Cina berhasil sekarang. Makanya orang seperti Dan Wang itu bisa menjelaskan. Atau yang sebelumnya sudah kita bahas, Kei Eugene, The New China Playbook. Ini kan kita tahun lalu sudah bahas banyak itu. membahas Kita bandingkan. Nah, sekarang Dan Wang, gimana Cel menurut Celi? Dan Wang ini anak ajaib juga, sama dengan Kei Eugene, masih sangat muda, lebih muda dari Kei Eugene bahkan. Kalau Kei Eugene kan sudah 40-an. Kalau ini belum 40 tahun. Dan ini buku pertama dia si Breakneck itu diambil judul ini loh dari Facebook, Move Fast Break Things. Jadi bagaimana Cina bergerak cepat merekayasa masa depan. Jadi dengan otokrasi yang teknokratis dia bilang bahwa di Cina itu sebagian besar pemimpin partai komunis, terutama yang di Politbiro itu insinyur, termasuk Xi Jinping. 7 orang sakti di komite tetap Politbiro itu insinyur, kecuali 1 yang ilmu sosial, yang ideolognya yang pernah kita bahas kan. Kalau di Amerika Serikat, sebagian besar anggota Kongres dan pemimpin Amerika itu latar belakang pendidikannya sarjana hukum. Law school ya? Law school. Mau Obama, Clinton, Hillary Clinton. Yang tidak law school cuma Donald Trump. Sekolah bisnis kan. Di Wharton School. Nah, intinya yang dia mau katakan bahwa Cina itu salah satu keunggulannya dibanding Amerika sekarang. Kan misalnya dikasih contoh yang paling sering dijelasin, bahwa Cina membangun kereta cepat. Kalau kita ke Shanghai, ke Beijing,
kereta cepat kan, dan itu sudah puluhan ribu kilometer. Dan mulainya itu era pembangunan kereta cepat itu tahun 2008 misalnya. Itu dengan 3 tahun 4 tahun sudah ribuan kilometer Cina membangun kereta cepat. Belum lagi bendungan, belum lagi jembatan, belum lagi jalanan ya. Nah, kalau di Amerika Serikat juga berusaha membangun kereta cepat dari San Francisco ke Los Angeles tahun yang sama 2008. Tapi sampai 30 tahun belum 1 kilometer terbangun dari San Francisco. Sampai sekarang belum ada kereta cepat di Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya adalah, loh kok bisa? Dulu Amerika bisa bangun Golden Gate, bisa bangun Empire State Building. Tahun 20-an, 30-an. 20, gitu ya. 30, 40 sampai akhir Perang Dunia Kedua tahun 60-an yang pembangunan cepatnya itu sampai. Setelah itu ya tetap negara maju Amerika. Tetapi industrinya pun menurun. Kan 30 tahun lalu 30% warga Amerika bekerja dalam sektor industri. Sekarang tinggal 8%, 10%. Sebaliknya di Cina, industri manufakturnya pada saat mereka bikin jalan cepat, bikin apartemen begitu banyak, industri manufakturnya berkembang dari hampir nol menjadi sekarang untuk di dunia ini 30% manufacturing goods-nya itu dari Cina. Dan diramalkan dalam 2 dekade ke depan setengah dari semua barang-barang pabrikan itu dari Cina. Nah ini dijelaskannya bagaimana kok 40 tahun terakhir Cina maju cepat dengan membangun pembangunan fisik yang luar biasa, jalan, bukan hanya jalan, mobil listrik, terus kemudian apalagi teknologi digital AI gitu teknologi yang elektrik teknologi, teknologi. Itu kata Dan Wang. Itu karena Cina itu dia nggak pakai istilah komunis atau authoritarian state ya, by implication. Kalau kayak Eugene kan judulnya aja Beyond Socialism and Capitalism. Ya, jadi pertemuan produktif antara sosialisme dan kapitalisme itu kayak Eugene. Kalau Dan Wang bilang this is a technocratic state, ruled by engineer. Ini pemerintahan kaum insinyur. Jadi begitu mereka merencanakan jembatan, bendungan, itu kan bendungan besar. Nah memang dalam sejarah kan Cina bukan tanpa sejarah yang begini. Tembok Cina itu kan ribuan kilometer pada zaman orang berpikir bagaimana bisa, sampai sekarang kan jadi monumen kebesaran Cina di masa lampau. Nah, cuman sekarang ini dilakukan 1000 kali lipat lebih cepat, lebih dahsyat pengaruhnya bukan cuma buat Cina. Dalam proses itu kan 800 juta orang Cina terangkat dari kemiskinan, tapi juga implikasinya bagi dunia. Cina perannya dari begitu minimal menjadi perannya sentral, dan sekarang Cina menjadi salah satu adik kuasa dunia selain Amerika Serikat. Ini kan dahsyatlah penjelasannya, technocratic state. The rules by engineer. Di Amerika itu rules by lawyers. Lawyers itu sukanya menghambat kalau ada inisiatif, apa kurangnya, apa prosedurnya, SOP-nya bagaimana. Jadi berpikirnya menahan kemajuan. Kalau para engineer dia mengatur kemajuan. Dia mengelola kemajuan sesuai kaidah-kaidah rekayasa. Ya kan, bikin jalan sejauh ukurannya, geometrinya, teknik sipilnya udah benar bikin. Udah nggak usah perhatikan yang lain. Kalau di Amerika baru mau bikin, ada LSM protes, ada individu berkumpul protes. Belum lagi perwakilan mereka di DPRD dan DPR protes. Mau bangun San Francisco, Los Angeles, kereta cepat aja 30 tahun nggak jadi-jadi. Di Cina 3 tahun 1000 km, tambah lagi 5000 km. Nah, technocratic state, kekuasaan kaum engineer, lawyerly state, democratic state, pembangunan fisik materialnya tidak lagi terjadi. Kalau di Amerika, kalau di Cina kelebihan apartemen apa di Shanghai itu kan tinggi-tinggi semua, nggak ada lagi bangunan yang landed satu-satu gitu, semuanya apartemen. Di Amerika, Sohran Mamdani di New York bisa menang gara-gara kekurangan apartemen. Orang tidak lagi membangun apartemen. Apartemen terlalu mahal. Karena orang tidak bangun lagi, tidak ada supply yang baru. Betul. Kalau banyak pembangunan kan jadi murah harganya. Kalau nggak lagi dibangun,
orang kan lahir terus. Ini what does that imply? Ya, karena kan kalau Ya, kita lihat ini baru argumen dia ya, kita iya, belum baru argumen dia, kritik kan, dan kesannya kan kalau mau disederhanakan kan Amerika ini menjadi seperti sekarang karena terlalu banyak pembatasan. ya. Aspek hukum terlalu ditekankan. Ya. Sementara kalau Cina itu ngegas kan, bangun, Ya. kerja gitulah kira-kira. Ya. Jadi Nah, sebelum kita ke sana, kita apresiasi dulu deh. Ada generasi baru ini, dan Wang ini kan walaupun lahir di Cina, dia bersama orang tuanya pindah ke Kanada, kemudian sekolah di Amerika. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya sangat bagus, bahasa Mandarinnya juga sangat bagus. Jadi dia lulus dari Yale, dia sekarang di Hoover Institute di Stanford, dan dia menjadi orang yang menjadi jembatan antara Cina dan Amerika, karena dia bisa ke Cina, tinggal di Shanghai waktu COVID, ya kan? Dia merasakan betul, tapi dia juga bisa menulis dalam bahasa Inggris yang bagus sehingga publik di Amerika ngerti what is the latest events and trends in China. dengan artikulasi bahasa Inggris yang sangat Bagus bagus, ya, sekali. seperti Ki Eugene Itu juga. yang saya Cuma mau Ki bilang Eugene bahwa backgroundnya Inggris ya, dia di Oxford walaupun lulusan dari Harvard ya, Oke, Ki Eugene. ya. Tapi kan ini dua anak muda Cina yang fasih berbahasa Inggris, sekolahnya di Amerika, mengajar di Inggris, dan besar dalam kultur Mandarin, kultur Cina juga, sehingga mereka bisa menjadi interpreter of both sides. Bagaimana Amerika, ini kan bagus tuh tentang Amerika penjelasannya kan ya, Ya. tidak perlu harus setuju. Ya. Tapi dia menjelaskan Amerika sebagai lawyerly society, itu bagus. Artinya provoking. Dia kan sebenarnya dia berbicara soal kelemahan demokrasi modern, bukan Amerika per se. Indonesia juga akan mengalami hal yang sama, susah membangun jalan, susah membangun jembatan, terlalu banyak LSM, terlalu banyak keluhan, terlalu banyak kritik, terlalu banyak orang meminta review. Ya. Kemudian kalau kalah ke MK tiba-tiba bilang dia menang. Tapi kan di luar itu kan kita pertama bersyukurlah bahwa di antara dua superpower ini muncul orang-orang yang bisa menjadi jembatan. Yang paling nggak bagus kan kalau tidak ada saling pengertian. Nah ini satu dulu ya. Ya. Yang kedua, berbeda dengan Ki Eugene, dia besar dalam lingkungan Palo Alto. Sekarang kan dia di Stanford. Okay. Dia kerjanya pun di venture capital, fund management. Jadi Makanya judul bukunya juga ambil dari Facebook kan. Ya. Kalau Ki Eugene itu ekonom dalam pengertian sebenarnya, profesor ilmu ekonomi. Kalau dia kan lebih kepada Silicon Valley intellectuals, jadi lebih peka pada perkembangan teknologi. Karena itu kan dia menulis tentang teknokrasi. Ya. Kalau Ki Eugene dia lebih membahas sistem ekonomi. Karena itu the Mayer's economy, imitation, kapitalisme, sosialisme, itu dia bahas dengan cukup mendalam. Kalau Wandang ini dia masuk provoking, tetapi dia masuk dalam satu medan yang cukup sempit, yaitu teknologi, teknokrasi. Bagaimana kita bandingkan dengan Amerika dari segi itu? Oh, Amerika ternyata kenapa tidak berkembang kemajuan teknologi yang pesat setelah tahun 60, tahun 70-an, itu karena lawyerly society. Walaupun kita bisa catat kan sebenarnya teknologi Amerika 20 tahun terakhir maju cepat. Cuma bukan teknologi produksi seperti di Cina. Ya. Digital ekonomi dari mana kalau bukan dari Amerika? Dari Palo Alto itu loh. Ya. Nah, kira-kira kayak gitu hal. Jadi bagus, kita senang ada anak muda ini. Nanti kita lihat, kita uraikan apa kelemahan Cina menurut pikiran seperti ini. Gitu hal kira-kira. Sebelum lanjut kita bahas soal breakneck ini, Cel. Dan Wang, Saya ingin mengingatkan lagi kepada pemirsa ya untuk selalu datang ke perpustakaan Freedom Institute di Kuningan ya, di Jalan Rasuna, yang itu koleksi bukunya itu selalu bertambah. Termasuk buku yang gini-gini. Termasuk buku-buku yang kita bahas ini ada di perpustakaan. Ekonomi, politik, sejarah ekonomi, pembangunan, Dan Cina, koleksi kita Cina banyak banget. Koleksi Cina dan Amerika Serikat. Tema-temanya itu kan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama. Dan gratis, jangan Dan lupa. gratis, Tidak ya. dipungut bayaran, tempatnya nyaman. Bisa untuk kerja di situ dari jam 9 sampai sore gitu ya.
internet gratis dan seterusnya, tapi juga jurnal, Ya, majalah-majalah terbaru. Jadi silahkan yang tertarik untuk datang membaca buku, banyak koleksi buku, datanglah ke Perpustakaan Freedom Institute di Jalan Rasuna Said, Kuningan. Sebuah oasis di tengah ibu kota untuk membuka pikiran, memperluas cakrawala berpikir. Itu perlu Al. Oke, kita kembali ke breakneck, Cal. Technocratic state. Perbedaan antara Amerika dengan Cina yang oleh Dan Wang dilihat sebagai perbedaan antara lawyerly society versus engineering state. Nah, ini sebelum masuk ke pembicaraan tentang kritik dia terhadap Amerika ya, dan bagaimana dia melihat dan kritik Cina. dia pada Cina. Nah, dan kritik dia pada Cina. Apa yang stand out dari negara sosialis seperti Cina sebagai engineering state? Ya, misalnya kan sebenarnya kan Cina negara komunis, negara autokrasi, tapi kan dulu pernah ada Soviet, Uni Soviet, komunis juga. Bahkan Cina kan belajar dari Soviet, komunismenya mau mengunjungi Moskow kan. Dan Soviet juga teknologinya berkembang pesat, Sputnik, microprosesor itu juga mereka sudah duluan, tetapi dia tidak ada sistem perdagangan teknokratis juga Soviet, tapi tidak ada marketnya, tidak ada kapitalisme dalam bahasa Eugene. Jadi ekonominya tidak berkembang sama sekali. Basis manufakturnya itu tidak berkembang ke arah kapitalis manufacturing system. Kalau di Cina tetap komunisme, tapi kan lihat aja ke Shanghai, penuh warna, pasarnya dinamis. Ya ini yang Eugene bilang the mayor economies gitu loh. Korea Utara komunis, tapi kan tidak ada kemajuan pesat ekonomi dan manufaktur serta teknologinya. Yang mereka maju ya teknologi nuklirnya, sudah punya senjata nuklir, tapi itu aja. Betul. Kalau Soviet itu misalnya dulu hebat sekali dalam hal teknologi, tapi kayaknya memang fokusnya ke militer ya. Ya militer. Sementara kalau teknologi peperangan sampai sekarang kan, Rusia sebagai pewaris dari Uni Soviet sekarang ekonominya mengandalkan ekspor minyak dan gas, bukan teknologi. Nah, padahal roketnya kan canggih. Nah, Kuba itu kan negara otoriter, sosialis, ya komunis juga, Castro itu. Tetapi kan tidak ada apa-apa di situ. Gitu loh. Dan banyak negara otoriter di Afrika, di Asia, di Latin Amerika juga tidak maju kemana-mana. Jadi Cina ini bukan hanya karena dia teknokratis atau otoriter, tapi there is something else there. Gitu loh. Itu karena itu jangan cuma baca satu buku kan. Untuk melihat kan ini fenomena sejarah kemajuan Cina 40 tahun nggak bisa cuma dilihat dari satu pendekatan. Nah, khusus soal breakneck ini dan Wang, dia melihat bahwa kekuatan Cina teknokrasi itu sekaligus kelemahannya dalam sisi yang lain, terutama pembangunan manusia, masalah sosial. Karena kalau engineer kan dia melihat materi, mengubah merekayasa tanah, besi, beton, gitu loh, dinamo. Cara melihat masyarakat pun ikut-ikut seperti itu, ya. Jadi masyarakat itu lebih dianggap sebagai agregat-agregat yang bisa diatur seenaknya para engineer di kekuasaan politik tertinggi, politbiro itu loh. Nah, salah satu contoh yang dia berikan tragedi dari kebijakan yang paling drastis itu kebijakan satu one child policy. Kebijakan satu anak aja, nggak boleh dua anak. Dan itu perumus kebijakannya itu rocket scientist, jadi insinyur roket. Menciptakan kebijakan sosial yang namanya one child policy. Dan akibatnya sampai sekarang terasa di Cina kan penduduknya mulai berkurang. Penduduk muda berkurang ketimbang penduduk tua, dan tragedi di baliknya misalnya ada 300 juta lebih aborsi yang dipaksakan. 300 juta. Itu kan kalau orang yang berpikir keimanan soal itu kan 300 juta pembunuhan orang bilang. Kemudian 100 juta perempuan yang disterilisasi paksa. 100 juta loh, nggak main-main. Nah, itu satu sisi. Ya, misalnya kalau di Shanghai atau di Beijing kan semua tanah itu milik pemerintah, milik negara. Pasal 33 aja Cina itu loh. Sehingga mau bikin dam, mau bikin apartemen tinggal ngusir penduduk, tinggal ngumpulin, dikasih ganti rugi suka-sukanya pemerintah.
memang cepat pembangunannya, memang jalannya rapi, memang bendungannya jadi 3 tahun. Tapi kan di balik itu tragedi pemisahan orang dari kampungnya. Ya, ini salah satu dilemanya kan. Ya. Tapi kekuatan dan kelemahan sekaligus kata si Dan Wang. Misalnya COVID. Ya. Waktu COVID itu ya semuanya awal-awal kan orang lockdown. Tapi setelah setahun 2 tahun orang semua sudah bebas, Cina masih lockdown. Ya. Untung Xi Jinping cepat. Kalau tidak kan bisa berontak pelan-pelan. Tapi Dan Wang kebetulan tinggal di situ berkata bahwa begitu banyak aturan pada saat COVID yang membuat kita sebagai kumpulan manusia merasa terlalu dikekang. Nah ini sisi lain dari kemajuan Cina. Tapi kan ya semua itu harus dilihat dari perspektif bahwa dalam 40 tahun mereka berhasil mengangkat 800 juta orang dari tingkat kemiskinan menjadi kelas menengah Cina yang membanggakan. Mereka juga berhasil keluar dari sekedar negara yang banyak orang, tetapi negara dengan produksi, manufacturing, teknologi, mobil listrik lah, solar power lah, luar biasa. Jadi human balance, human calculus memang ada penderitaan tapi ada kemajuan. Ini trade off ya. Trade off kan lebih bagus ketimbang hanya menderita tapi tanpa kemajuan. Itu kira-kira kan. Kalau kita mau pakai kalkulus yang lebih future oriented. Nah, dibandingkan dengan Amerika, kita nggak bisa berkata bahwa ya pertama kan sebenarnya Dan Wang keliru juga kalau dia bilang Amerika mundur ekonominya. Tidak membangun gedung baru yang tinggi, yes. Tapi kan tidak sama dengan mundur. Karena ekonomi Amerika dalam 20 tahun terakhir juga bergerak jauh lebih cepat ketimbang negara-negara maju lainnya. Bahkan dengan kemajuan Amerika sekarang ini, Cina tidak akan pernah dapat menyaingi atau menyamai Amerika dari segi GDP per kapita. Atau kalau toh dia bisa nyamain, butuh puluhan dekade untuk bisa sampai ke tingkat Amerika sekarang dengan 80.000 GDP per kapita setiap tahun. Jadi bahwa Cina, pertanyaannya adalah dengan kelemahan yang melekat pada dulu Amerika juga pernah cepat, Jerman juga pernah cepat, tapi kan cost-nya Jerman dua perang besar perang dunia. Inggris pernah maju cepat, Belanda pernah maju cepat, tetapi sampai sekarang Inggris masih jadi negara makmur, Amerika masih jadi negara makmur, Jerman setelah kalah tetap jadi negara makmur, Jepang juga pernah secepat Cina tahun 20, 30, 40-an. Sekarang juga setelah perang besar negara makmur. Nah, pertanyaannya bagi Cina adalah by implication oleh Dan Wang, sampai kapan? Jangan sampai 20-30 tahun ke depan aspek kelemahan yang melekat tadi terlalu ngatur, terlalu pembatasan. Ya, single party in a one party state gitu. Itu akhirnya tidak mampu lagi beradaptasi. Kan Cina dari miskin maju 40 tahun. Tapi dengan sistem yang sama apakah dia bisa berkembang panjang ke depan tetap sebagai negara maju? Dengan salah satu yang menarik pada buku ini kan sama dengan Eugene, bahwa Cina itu majunya teknologinya bukan karena mereka discover the technology. Amerika yang menemukan teknologi digital, mobil listrik, semiconductor, Apple segala macam di Amerika kan, sparknya di Amerika kata Dan Wang. Tapi the prairie fire-nya, jadi lautan apinya di Cina karena mass production, marketing kayak gitu-gitu. Nah, tetapi karena dia belajar imitasi, kalau bahasa Eugene kan imitasi kemudian jadi inovatif, itu bagus. Tapi sampai kapan itu bisa dilakukan kalau terus-menerus teknokratik yang otoritarian? Teknokrasi yes, tetapi apakah dia bisa dilepaskan dari otoritarianisme? Apakah dia bisa dilepaskan dari komunisme? Itu pertanyaan fundamentalnya Hal. Kalau komunisme yang jadi dominan, jangan-jangan temporer gitu loh. Jadi ini soal pertaruhan tentang the future. Nah, tapi ini kan dia bilang mengkarakteris melihat Amerika sebagai lawyerly society. Tapi kan kalau terkait dengan soal perkembangan teknologi
terutama teknologi digital, AI apa itu kan yang menjadi prasyarat itu kan inovasi itu kan kebebasan. Pentingnya di Amerika itu kan banyak jenius muncul, itu kan karena ada kebebasan. Nah, seberapa jauh di Cina itu terjadi ya? Karena kan mereka ini ada poinnya pembatasan. pemenang Nobel Ekonomi tahun lalu kan, Acemoglu. Ini juga topiknya Joel Mokyr. Pemenang Nobel tahun ini. Ini kan kita perlu bahas dalam konten terpisah. Jadi podcast kita berikutnya kita bahas Joel Mokyr, bagaimana ide sejak zaman pencerahan, kemudian saintis lahir dari suasana pencerahan itu yang menjadi pemicu munculnya industrialisasi di Inggris lah, kira-kira kayak gitu ya. Memang Enlightenment tidak ada di Cina, tetapi kan the quest for science itu kan kaum engineer banyak ternyata di Cina. Jadi tanpa Enlightenment dia bisa masuk dalam. Tetapi memang seperti kata Sahal, discovery-nya kan di Amerika atau di Eropa, tapi terutama di Amerika dalam teknologi 30 tahun terakhir kan, digital teknologi, digital economy. Tetapi fire-nya, marketing, production segala macam di Cina itu kelebihan Cina yang teknokrasinya berhasil di situ. Nah, tetapi tanpa demokrasi jangka panjang, tanpa kebebasan dalam bahasa Sahal, tanpa yang tadi bagaimana Partai Komunis melakukan reformasi, desentralisasi, membuka diri pada jaminan hal-hal yang bersifat hakiki, asasi manusia, kebebasan salah satunya, perlindungan hak-hak orang, itu penting ke depan. Ini poinnya Acemoglu kan, institusi yang menjamin beberapa hal fundamental terhadap manusia sebagai manusia. Nah, memang ekstrimnya kalau itu terlalu mengikat, mengekang kayak lawyer society, apa-apa nggak bisa bergerak nih. Ada yang protes, ada yang kritik, ada yang jangan bangun di situ, itu mengganggu pandangan mata saya. Saya nggak terlalu suka dengan lingkungan yang baru. Sama pengadilan dimenangkan lagi, hak orang untuk hidup, mampus nggak? Nah itu trade off jangka panjang. Tetapi untuk sementara Cina sudah sangat sukses dan orang seperti Dan Huang ini menjelaskan satu sisi dari sukses itu dengan sangat baik. Kalau kita bicara tentang trajektori ke depannya, Tel, karena kan judulnya kan The Future kan menjadi to engineer isu. the future, kan? merekayasa masa depan. Nah, masa depan kayak apa? Seperti apa ya? Ini kalau menurut Celi gimana itu dengan kalau oke lah kita pakai karakter frameworknya Dan Huang ya, Master Lee Society sebagai Amerika seperti itu, Cina itu engineering state. Nah ini kedepannya kira-kira kayak gimana? Ya kalau saya sih tetap pada apa yang saya pernah katakan sebelumnya, bahwa ujungnya mungkin ya Cina itu seperti Singapura raksasa. Kan pertanyaannya adalah apakah dengan kemajuan Cina, ekonominya maju, industri maju, teknologi maju, masyarakatnya menjadi masyarakat kelas menengah, yang teknokratik, authoritarian state itu berubah menjadi democratic state in China with China's characteristics gitu ya. Mungkin harapan itu terlalu muluk. Karena itu yang saya bilang bahwa mungkin jalan tengahnya tidak sepenuhnya autokrasi seperti sekarang, tapi berubah menjadi lebih responsible autokrasi. Jadi itu kayak Singapura raksasa lah di bawah Lee Kuan Yew, dan sampai sekarang kan orang nggak bicara Singapura itu sebagai negara demokratis, tetapi Singapura sebagai salah satu negara terkaya di dunia yang teratur dan relatif terbuka, dan hukum berjalan dengan baik, keadilan berjalan, dan masyarakatnya puas. Tetapi kemajuannya kan luar biasa Singapura. Nah, saya kira Cina akan ke sana, atau harapan kita adalah the optimum choice yang kira-kira ke depan adalah bertahan seperti sekarang atau bergerak ke arah Singapura raksasa. Dan saya kira mungkin sudah bergerak ke arah sana. Ya, jadi Singapura dengan 1 miliar penduduk, kalau Singapura kan cuma 7 juta penduduk. Nah, yang jelas kalau kita lihat misalnya karena teknokrasi Cina maju, kan sebenarnya waktu Jepang maju cepat tahun 70-an dan 80-an, kan orang berkata hal yang sama gitu.
ada lembaga di Jepang yang namanya MIT itu. Kemudian bagaimana Jepang mengatur political ekonominya kan juga teknokratis. Korea Selatan kan sama, maju cepat. Bedanya adalah setelah maju Jepang itu menjadi demokratis. Ya, kalau faktor Jepang kan ada Amerika di situ, MacArthur Constitution. Kalau Korea Selatan kan dia berubah dari autokrasi yang sukses, ekonomi cepat, teknologi cepat, kemudian menjadi demokratis yang stabil. Ya, sampai sekarang. Nah, apakah Cina mengalami proses itu kan barangkali tidak, tetapi menjadi Singapura raksasa is a good thing. Ya, kalau dibandingkan dengan otokrasi teknokratis seperti sekarang. Betapapun suksesnya 40 tahun terakhir. Jadi saya kira trajektorinya ke sana. Pertanyaannya trajektori Amerika seperti apa? Nah, itu yang saya mau tanyakan gitu. Kalau memang lawyerly society yang dibilang oleh Dan Wang itu terus seperti itu, Cel. Menurut dia itu pace dari pertumbuhan ekonomi, dari pembangunan itu kemudian melambat. Ini trajektorinya seperti apa? Ya memang kan orang banyak khawatir. Pertama satu hal yang keliru kalau kita berkata bahwa kemajuan Amerika seperti saya katakan tadi kan nggak benar. Lihat aja 30 tahun terakhir revolusi digital, ekonomi baru Amerika kan berkembang pesat. Tapi kan memang misalnya sektor kereta misalnya kan nggak berubah-ubah itu. Makanya pertanyaannya kan memang apakah Amerika bisa membangun cepat beberapa infrastruktur fisik yang dibutuhkan? Ya kan, airportnya Amerika kalah banget sama airport di Shanghai, di Hong Kong, di Changi, di Turki gitu loh. Jembatan-jembatannya banyak yang tua, yang tidak lagi. Kalau dulu ada Golden Gate Bridge, sekarang mana yang barunya gitu ya. Terus subway di New York juga kan. Subway-nya. Jadi atau di Amerika sendiri ada gerakan baru namanya abundant liberalism. Jadi mereka yang mau melihat Amerika bisa membangun fisik infrastruktur lebih cepat, lebih terengginas kayak Cina. Tapi sekali lagi betul bahwa karena demokrasinya sudah mateng, kekuatan-kekuatan masyarakat sipilnya begitu kuat, sehingga setiap inisiatif yang mengubah kondisi fisik manusia bertentangan ribuan kepala gitu, perlu waktu 10, 20, 30 tahun gitu. Tapi mudah-mudahan Amerika bertemu dengan equilibrium baru, ya. Karena Amerika is a very creative society juga. Itu kalau kita bilang Amerika sudah loyo, tidak lagi, lihat aja ke Palo Alto, lihat aja ke Texas, lihat aja di Boston. Perguruan tinggi Amerika masih the best among the other university in the world gitu. Dan walaupun itu yang kebebasan itu yang menjadi fertile soil bagi kreativitas. Bahwa memang kan era Trump sekarang ini memang banyak disrupsi yang mengejutkan. Dia melawan universitasnya sendiri, Harvard. Orang mengurut dada lah. The best that we can hope adalah Trump itu temporer, gitu ya. Ada realignment baru politik Amerika, Republikan, Demokrat. Nah, tetapi benar bahwa Amerika juga harus berubah. Nggak ada negara yang boleh diam beberapa dekade tanpa perubahan yang fundamental kalau ada masalah yang harus diselesaikan. Nah itu saya kira benar, tapi belum ada yang tahu ke arah mana. Apakah ini satu pertanda awal dari the long decline of American society gitu, atau ini sebuah gejala temporer di mana dia akan bangkit kembali. After all ini masih negara terkuat dan termaju di dunia kan. Nah tinggal bagi kita supaya ada equilibrium baru antara Cina dan Amerika. Cina tetap maju, bergerak menjadi Singapura raksasa. Amerika mempertahankan demokrasinya tetapi lebih mampu membangun dengan cepat. Mau apartemen, mau jalan, mau jembatan. Nah dengan begitu negara-negara lain di dunia juga ikut jadi positif gitu loh. Cinanya bagus, Amerikanya bagus, kita pun jadi gampang untuk berkembang. Gitu kira-kira hal. Oke, terima kasih Rizal Malarangeng atas obrolannya.
Dan pemirsa, sampai di sini dulu, kita akan melanjutkan diskusinya. Podcast berikutnya kita akan membahas Joel Mokyr, pemenang Nobel tahun ini ya, Nobel Ekonomi. Jadi itu yang saya kira juga Nanti terkait. temanya terkait dengan yang kita bicarakan sekarang.